pertemuan kedua aljabar linear dan bilangan kompleks, kita akan coba membahas mengenai garis dan vektor. Sebelum membahas garis dan vektor, kita akan mereview beberapa materi yang berhubungan dengan garis dan vektor. Yang pertama, kita review mengenai persamaan linear. Definisi dari persamaan linear ialah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk A1x1 tambah A2x2 tambah titik-titik tambah AN(xn) sama dengan B, di mana n adalah jumlah variabel, x1 dan x2 sampai x ke n itu adalah variabel yang tidak diketahui. A1, A2 sampai ke AN merupakan koefisien dari variabel, sedangkan B adalah konstanta. Contoh dari persamaan linear, 8i1 tambah 3i2 sama dengan 30, di mana di sini jumlah variabel ada 2, yaitu i1 dan i2, sedangkan koefisien dari variabel A1 itu adalah 8, A2 itu adalah 3, sedangkan konstanta itu adalah 30. Selanjutnya, sistem persamaan linear. Yang dimaksud dengan sistem persamaan linear ialah koleksi atau himpunan set berhingga persamaan linear dari persamaan linear. Bentuk umum dari persamaan linear dengan m persamaan dan n variabel berarti ada m buah persamaan. Yang persamaan pertama A11x1 tambah A12x2 tambah titik-titik tambah A1n(xn) sama dengan B1. Selanjutnya baris kedua itu A21x1 tambah A22x2 tambah titik-titik tambah A22n(xn) sama dengan B2. Selanjutnya sampai baris ke M itu ada AM1x1 tambah AM2x2 tambah titik-titik tambah AMN(xn) sama dengan BM. Contoh dari bentuk umum persamaan linear ini, kita ambil contoh dari persamaan arus pada contoh rangkaian resistif. 8i1 tambah 3i2 sama dengan 30, 3i2 kurang 6i3 sama dengan 0, i1 kurang i2 kurang i3 sama dengan 0. Sistem persamaan linear ini terdiri dari 3 persamaan linear, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dan ada 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu i1, i2, dan i3. Selanjutnya, solusi dari persamaan linear. Solusi sistem persamaan linear dengan n variabel yang tidak diketahui adalah koleksi himpunan n bilangan S1, S2 sampai dengan Sn dengan x1 sama dengan S1 dan x2 sama dengan S2 dan xn sama dengan Sn. Sehingga setiap persamaan dalam sistem persamaan linear akan bernilai benar. Contoh, sistem persamaan linear variabel yang mempunyai solusi 8i1 tambah 3i2 sama dengan 30, 3i2 kurang 6i3 sama dengan 0, i1 kurang i2 kurang i3 sama dengan 0. Solusi dari persamaan linear ini ialah i1 sama dengan S1 itu adalah 3, i2 sama dengan S2 itu sama dengan 2, i3 sama dengan S3 itu sama dengan 1. Ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, ketiga persamaan ini akan bernilai benar. Misal kita masukkan i1 nilainya 3 kali 8 itu adalah 24, 3 kali i2, i2 2, 3 kali 2, 6, 24 tambah 6 itu sama dengan 30. Ini persamaan ini bernilai benar. 3i2 kurang 6i3 sama dengan 0, i2 sama dengan 2, 3 kali 2, 6, 6 kali i3, i3 1, 6 kali 1, 6, 6 kurang 0, 6 akan bernilai juga benar sama dengan 0. i1 kurang i2 kurang i3 sama dengan 0. I1 3 kurang 2 kurang 1 itu juga sama dengan 0. Jadi ketiga-tiga persamaan ini bernilai benar. Itu merupakan solusi dari persamaan linear. Pada bagian 1 ini kita akan menjelaskan mengenai representasi sistem persamaan linear dengan garis. Yang pertama, geometri sistem persamaan linear. Diketahui sistem persamaan linear dengan dua variabel, x1 kurang x2, 2x2 sama dengan min 1, itu kita anggap garis pertama atau persamaan pertama. Selanjutnya min x1 tambah 3x2 sama dengan 3, itu kita anggap persamaan kedua. Persamaan linear L1 dan L2 dalam koordinat kartesian dapat kita tulis seperti ini. Ini dapat kita gambarkan dalam koordinat kartesian. Ini kita anggap x1, ini kita anggap x2. Selanjutnya, untuk menggambarkan persama garis L1 ini, kita menganggap yang pertama x1 itu sama dengan 0, sehingga kita dapat nilai x2 itu adalah 0,5, sehingga kita dapat titiknya di sini
X1 0, X2 0,5. Jadi titiknya kita dapat di sini. Selanjutnya untuk nilai X2 kita anggap X2 sama dengan 0, kita dapat nilai X1 sama dengan min 1. Jadi kita anggap nilai X2 sama dengan 0, kita dapat nilai X1 min 1. Sehingga ini dua titik kita tarik garis jadi persamaan garis. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan L2 sama seperti kita gambarkan L1, kita dapat titiknya 0,2 dan 0 min 3,0, sehingga 0,1 dan min 3,0, sehingga kita tarik garis ini akan terdapat persamaan garis L2. Selanjutnya persamaan garis ini terjadi titik potong. Titik potong inilah yang merupakan solusi dari persamaan linear ini, karena titik potong ini yang dua-dua ini memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita dapat titik potongnya dari sumbu X1 itu ada 3, dari sumbu X2 itu adalah 2, sehingga solusi dari persamaan linear itu adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan itu akan juga bernilai benar. Jadi X1 sama dengan 3, 3 kurang 2 X1, X1 sama dengan 2, 2 kali 2 4, 3 kurang 4 itu sama dengan min 1, sehingga persamaan ini juga benar. Selanjutnya di persamaan kedua, min X1 tambah 3X2 sama dengan 3. Kita masukkan min 3 tambah 3 kali 2, X2 2, 3 kali 2 6, 6 kurang 3 itu sama dengan 3. Jadi persamaan ini juga kita cek benar. Selanjutnya kita akan coba latihan dengan tentukan solusi dari persamaan linear 2x tambah 2y sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 2,5. Dengan cara yang sama seperti tadi, secara geometrik kita gambarkan dulu persamaan ini dengan menganggap pertama y sama dengan 0, kita dapat nilai x itu adalah 1,5, atau sebaliknya kita anggap x sama dengan 0, kita dapat y sama dengan 1,5, sehingga kita dapat garis persamaan pertama. Selanjutnya persamaan kedua juga seperti itu, dengan menganggap y sama dengan 0, kita dapat x itu adalah 2,5 bagi 2. Untuk y juga seperti itu, kita dengan menganggap x sama dengan 0, nilai y kita dapat 2,5. Sehingga kalau kita gambarkan, ini akan terjadi titik potong. Titik potongnya di x sama dengan 1, y sama dengan 1,5. Jadi 1,0,5 itu adalah solusi dari persamaan linear tersebut. Nilai x itu adalah 1, nilai y itu adalah 0,5. Selanjutnya ada beberapa jenis solusi dari persamaan linear. Yang pertama, kita lihat contoh ini. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear x1 kurang 2x2 sama dengan min 1. Min x1 tambah 2x2 sama dengan 3. Kita lihat nih, kalau kita gambarkan garisnya, ini ada dua garis yang sejajar, sehingga ini tidak akan terjadi titik potong, atau disebut juga garis L2 dan L1 itu paralel, sehingga dia tidak mempunyai solusi. Sehingga SPL ini dikatakan, sistem persamaan linear ini dikatakan tidak konsisten. Selanjutnya, tentukan solusi dari sistem persamaan linear x1 kurang 2x2 sama dengan min 1, min x1 tambah 2x2 sama dengan 1. Ini kalau kita gambarkan kedua persamaan ini itu akan berhimpit. Garis L1 dan L2 akan berhimpitan, sehingga SPL ini mempunyai banyak solusi. Solusinya menjadi jumlah tak terhingga. Ini juga dikatakan sistem persamaan linear yang konsisten. Dia mempunyai solusi, namun solusinya tak berhingga. Jadi ada tiga jenis solusi dalam solusi dari sistem persamaan linear. Yang pertama, hanya satu solusi, konsisten dan unik. Yang kedua, tidak ada solusi atau dia tidak konsisten. Yang ketiga, mempunyai solusi yang jumlahnya tak hingga. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan jenis solusi SPL berdasarkan struktur SPL. Nanti dari bahan selanjutnya kita bisa lihat bentuk-bentuk struktur sistem persamaan linear seperti apa sehingga menghasilkan tiga solusi ini. Selanjutnya kita lihat geometri sistem persamaan linear untuk tiga variabel. Contoh, diberikan sistem persamaan linear dengan tiga persamaan dan tiga variabel. X kurang 2y tambah 3z sama dengan 9, y tambah 3z sama dengan 5, 2x kurang 5y tambah 5z sama dengan 17. Setiap persamaan linear membentuk bidang ang di ruang Euclidean 3 dimensi. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Dan ini titik perpotongan di antara ketiga bidang ini kita dapat nilainya min 1,
1,-1,2 yang merupakan solusi dari persamaan linear tiga variabel tersebut, yang merupakan titik potong dari ketiga-tiga bidang tersebut. Jadi ada beberapa jenis solusi untuk tiga variabel. Yang pertama, dia tidak memiliki solusi kalau dia paralel, ketiga-tiganya paralel. Begitu juga yang selanjutnya, dia tidak memiliki solusi jika ada dua yang paralel. Selanjutnya, dia tidak ada solusi jika tidak ada intersection, tidak ada perpotongan antara ketiga persamaan tersebut. Dia akan tidak mempunyai solusi jika ada dua yang atau tiga yang paralel. Dia akan memiliki satu solusi jika ketiga-tiga persamaan tersebut mempunyai satu titik potong pada ketiga-tiga tersebut. Selanjutnya, dia akan mempunyai banyak solusi jika ada yang berhimpit antara antara dua bidang. Selanjutnya, dia juga akan mempunyai banyak solusi jika ketiga-tiga bidang tersebut berhimpit. Dia juga akan mempunyai banyak solusi jika ada dua bidang yang berhimpit. Selanjutnya, pada bagian kedua kita akan merepresentasikan sistem persamaan linear dengan vektor. Kalau tadi dengan garis, sekarang dengan vektor. Pertama, kita akan review mengenai vektor. Definisi dari vektor ialah kuantitas yang mempunyai magnitudo dan arah. Secara geometri vektor kita bisa tulis panjang ini merupakan magnitudo, ini initial point, ini merupakan arah sudut. Di sini initial point mulai, ini akhir terminal point. Kita tulis secara vektor, kita tulis seperti ini V dari A sampai ke B. V itulah A di B dengan arah A ke B. Selanjutnya, vektor ruang Euclidean dua dimensi. Vektor yang mempunyai dua entry itu kita notasikan V merupakan bagian dari pembilangan real dua dimensi, yaitu V sama dengan V1, V2. Contoh, kita punya U3-1, V sama dengan 2 dan 3. Urutan order entry elemen pada vektor sangat penting. Jadi dia tidak bisa baris pertama itu 7, 4 itu tidak sama dengan kalau kita putar. Jadinya baris pertama jadi 4, baris kedua jadi 7. Itu tidak sama dengan baris pertama 7, baris kedua 4. Jadi urutannya itu dalam vektor sangatlah penting. Selanjutnya, geometri vektor ruang Euclidean dua dimensi. Geometri vektor X sama dengan X1, X2. Titik awal atau initial point berada pada titik pusat 0,0. Ini seperti ini. Ini titik awalnya 0,0. Ini titik pusat. Titik akhir terminal point pada titik X1, X2. Jadi pada titik X1, X2 ini merupakan titik akhir atau terminal point. Jadi kita mulai dari 0 seperti ini. Misalnya titiknya 2,2, kita tarik dari 0 seperti ini, arahnya menuju 2,2. Itu yang titik awal. Ini titik awalnya di 0,0. Begitu juga untuk 3,-1 ini kita tarik, ini titik 3 menunjukkan sumbu X1 itu 3, sumbu X2 -1. Itu kita tarik dari 0 ke 3-1. Untuk titik selanjutnya -2, -1 ini gitu juga, X1-nya adalah -1, X2-nya itu adalah X1-nya adalah -2, X1-nya X2-nya adalah -1. Ini kita tarik dari 0, dari titik 0,0 ke titik -2, -1. Selanjutnya, penjumlahan dua vektor pada real dua dimensi. Jika V merupakan bagian dari bilangan real dua dimensi, maka U tambah V itu adalah V1 U1 U2 tambah V1 V2. Baris pertama kita jumlahkan, baris kedua juga kita jumlahkan. Jadi U1 ditambah V1, U1 tambah V1, sedangkan baris kedua U2 ditambah V2. Contoh, misal kita punya U sama dengan baris pertama 1, baris kedua -2, V sama dengan 2, 5, baris pertama 2, baris kedua 5, maka U tambah V itu kita jumlahkan. 1 ditambah 2 jadinya 3, -2 ditambah 5 jadinya 3. Jadi U tambah V jadinya 3, 3. Baris pertama 3, baris kedua 3.
Selanjutnya aturan paralelogram. Jadi kita punya vektor U dan vektor V, jadinya akan penjumlahan vektor U tambah V itu merupakan jajaran genjang seperti ini. Jadi ini kita proyeksikan kemari, jadi V ini juga kita proyeksikan kemari jadi U. Jadi V tambah U itu adalah U tambah V. Dia juga berlaku aturan komutatif, jadi U tambah V itu sama dengan V tambah U. Penjumlahan vektor ini kita jumlahkan 22 V sama dengan min 61, itu kalau kita jumlahkan 2 ditambah min 6 jadinya min 4, 2 ditambah 1 jadinya 3. Kalau kita gambarkan secara geometris, dia akan seperti ini vektor 2, ini vektor U 2,2, X1 nya 2, X2 nya 2. Selanjutnya vektor V itu adalah min 6,1, X1 nya min 6, X2 nya 1. Kalau kita jumlahkan, dia merupakan diagonal seperti ini, itu jadinya U tambah V ini adalah X1 nya min 4, X2 nya adalah 3. Perkalian dengan skalar. Jika vektor V merupakan bilangan real di ruang 2 dimensi dan C adalah skalar, maka C kali V itu adalah C vektor V1 V2 itu dikalikan dengan C. Jadi C dikalikan baris pertama dan C dikalikan baris kedua, jadinya CV1 dan CV2. Contoh, misal kita punya vektor U 3 min 1, maka 2 kali U itu jadinya 2 kali 3 6, 2 kali min 1 min 2. Sedangkan kalau kita kalikan dengan skalar min 2 per 3 U, jadinya min 2 per 3 kali 3 jadinya min 2, min 2 per 3 kali min 1 jadinya 2 per 3. Selanjutnya geometri perkalian dengan skalar, penskalaan. Kalau kita skalakan ini V dikalikan dengan skalar jadinya bertambah panjang vektornya. Juga ini kalau kita lihat vektor V kalau kita kalikan dengan setengah V dia bertambah pendek, kalau kita kalikan dengan min arahnya berubah. Ini kalau kita kalikan dengan 2 dia bertambah panjang, vektor V ini bertambah panjang 2 kalinya. Kalau kita kalikan dengan min 3 dia berubah arah dan panjangnya berubah jadi 3 kali. Dalam koordinat kartesian vektor ditulis seperti ini vektor U. Kalau seperti ini U, kalau 2U berarti dia bertambah panjang 2 kali. Kalau min 2 per 3U dia jadinya min arahnya berubah jadi 2 per 3 dari U. Selanjutnya hubungan sistem persamaan linear dengan vektor. Diberikan sistem persamaan linear X1 min 2 X2 sama dengan min 1, min X1 tambah 3 X2 sama dengan 3. Sistem persamaan linear di atas ini dapat kita tulis untuk vektor U itu adalah koefisiennya min 1 dan min 1 untuk U dikalikan dengan X1, ini koefisien dari vektor 1 min 1 merupakan koefisien dari X1 ditambah koefisien dari X2. Koefisien dari X2 itulah min 2 dan 3. Sedangkan koefisien dari B itu adalah min 1 dan 3. Selanjutnya perkalian vektor U dengan skalar. Ini U, vektor ini kita anggap U dikalikan X1, ini kita anggap V dikalikan dengan skalar X2. Sedangkan solusi dari sistem persamaan linear ini adalah kita harus menemukan nilai skalar X1 dan X2 sehingga kita dapat X1U tambah X2V sama dengan B. Ini merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Nah, secara perspektif geometrik kita lihat seperti ini. Kita punya vektor U dan V seperti ini dan ada titik B. Vektor U ini adalah min 1 min 1 X1 nya 1 X2 nya min 1. Sedangkan vektor B X1 nya min 2 X3 nya 3 min 2. Sedangkan nilai B itu adalah min 1,3. Sekarang bagaimana menskalakan vektor U dan V sehingga penjumlahan adalah vektor titik B. Kita lihat, kita gambarkan secara perspektif geometrik. Yang pertama,
kalau ini kita jumlahkan U ditambah V, ini akan muncul garis seperti ini. Ini kalau kita lihat U ditambah V, kalau U-nya 1, V-nya 1, koefisien U itu adalah 1, koefisien V sama 1, itu tidak sama dengan B. Jadi tidak sama dengan nilai B. Kalau U, koefisien skalar U kita anggap 1 ditambah koefisien skalar V kita anggap 1, itu kalau kita jumlahkan itu B bukan merupakan solusi, jadi tidak sama dengan B, sehingga X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 bukan solusi dari sistem persamaan linear. Selanjutnya, jika kita mengalihkan vektor U dengan 2 kalinya dan vektor V dengan 2 kalinya, itu juga kalau kita tarik garis 2U tambah 2V, itu B juga tidak merupakan solusi karena X1 sama dengan 2, sehingga X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2 bukan solusi dari sistem persamaan linear. Selanjutnya, kalau kita mengalihkan U dengan 3, selanjutnya V dengan 2, kita tarik garis, ini akan muncul titik B yang merupakan solusi dari persamaan ini. Titik B yang merupakan penjumlahan dari 3U tambah 2V seperti ini. Sehingga kita dapat koefisien skalar dari X1 itu adalah 3, koefisien skalar dari U yaitu X1 sama dengan 3, dan koefisien skalar dari V yaitu X2 sama dengan 2 yang merupakan solusi dari SPL, karena titik B itu merupakan penjumlahan dari vektor ini, dari dua vektor ini. Selanjutnya, representasi garis VS vektor. Jika diketahui sistem persamaan linear dengan dua variabel, kita anggap persamaan linear yang pertama tadi, X1 kurang 2X2 sama dengan min 1, itu merupakan L1, min X1 tambah 3X2 sama dengan 3, itu merupakan L2. Persamaan linear L1 dan L2 dalam koordinat Kartesian bisa kita tuliskan seperti ini, kita gambarkan seperti ini. Ini solusi titik perpotongannya itu adalah solusi persamaan linear ini, yaitu adalah 3,2, sehingga kalau kita cek ini persamaan ini akan bernilai benar. Selanjutnya, tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan representasi vektor. Cara yang tadi kita selesaikan dengan representasi vektor. Kita punya X1 kurang 2X2 sama dengan min 1, min X1 tambah 2X2 sama dengan 3. Kalau kita tuliskan vektor dari koefisien skalar X1 itu adalah 1 min 1, itu sebagai U. Selanjutnya, vektor dari koefisien skalar X2 itu adalah min 2, min 2, dan B itu adalah min 1 dan 3. Selanjutnya, secara geometris kita tuliskan ini vektor U 1, min 1 min 1 di X1 itu adalah 1, di X2 itu adalah min 1, sedangkan vektor V itu adalah min 2, 2, di X1 itu min 2, di X2 itu 2, sedangkan titik B itu adalah min 1,3, min 1,3 di X1 itu min 1, di X2 itu adalah 3. Setelah kita gambarkan, kita lihat U tambah V, ini antara V dan U itu adalah segaris, sehingga penjumlahan U tambah V itu tidak akan memiliki solusi. Kesimpulan, kalau ini kita tarik garis lagi, ini juga tidak mempunyai solusi, sehingga ini dikatakan tidak konsisten. Selanjutnya, sistem persamaan linear jika solusi berjumlah tak hingga. Kita lihat persamaan linearnya, X1 kurang 2X2 sama dengan min 1, min X1 tambah 2X2 sama dengan 1, koefisien dari X1 itu adalah 1 min 1, ini kita anggap vektor U, koefisien dari X2 itu adalah min 2,2, kita anggap vektor V, sedangkan B itu adalah min 1,1. Ini kalau kita gambarkan di grafik, ini kalau kita tarik garis, B berhimpit dengan V dan U, sehingga ini vektor B ini terletak pada garis yang menghubungkan vektor U dan V, sehingga kita melihat bahwa sistem persamaan linear ini mempunyai banyak solusi. Kalau kita masukkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 adalah solusi dari persamaan linear. Kalau kita masukkan
X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 0 juga adalah solusi dari persamaan linier. Sehingga kalau kita masukkan U adalah 0, X2 sama dengan 0,5 juga adalah solusi dari persamaan linier. Sehingga kita dapat menyimpulkan jika vektor B terletak pada garis yang menghubungkan vektor U dan V, maka sistem persamaan linier tersebut mempunyai solusi yang jumlahnya tak berhingga. Selanjutnya take away point dari kuliah pertemuan kedua ini ialah yang pertama, kita mengetahui geometri sistem persamaan linier dengan garis. Selanjutnya kita bisa mengetahui geometri sistem persamaan linier dengan vektor. Selanjutnya kita bisa memvisualisasikan secara geometrik jenis solusi. Yang pertama satu solusi atau unik, banyak solusi, dan yang terakhir tidak ada solusi. Demikian kuliah kita mengenai garis dan vektor, semoga bermanfaat.